Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang pembahasan bab 1. Jadi 6 soal yang kemarin latihan ya. Oke, soal yang pertama yaitu tentang perpangkatan atau eksponen. Di sini Ibu juga sudah menuliskan sifat-sifat apa saja yang akan dipakai. Jadi di sini pertanyaannya adalah hasil dari 2 pangkat 3, lalu pangkat lagi ya di luarnya pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan lagi pangkat atasnya itu negatif 5. Jadi di sini ada sifat-sifat yang akan kita pakai. Ketika mempunyai sifat seperti ini, artinya N itu dikalikan dengan M. Berarti yang ini juga sama, 3-nya dikalikan dengan 4, 3 ini juga dikalikan dengan negatif 5. Nah, artinya ini akan memperoleh 2 pangkat 12 ya. Nih, 3 kali 4 kan 12, lalu 3 kali negatif 5 adalah negatif 15. Sekarang kita pangkatkan nih. Ini kan sama-sama 2, jadi kita tulis 2, lalu pangkatnya 12 ditambah negatif 15. 12 tambah negatif 15. Berarti kan negatif 3. Oh, ada satu sifat lagi berarti yang perlu dituliskan. Ketika A pangkat negatif 1, itu artinya 1 per A. Atau ini kan A negatif 3, artinya dia 1 per A pangkat 3. Oke, itu sifatnya ketinggalan. Artinya ini pun bisa kita tuliskan menjadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Berarti 1 per 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 yaitu tentang bentuk akar. Di sini kita punya bentuk akarnya, ada 2 bentuk akar ya, ini dan ini. Di sini ada rumus-rumus cepatnya atau rumus yang bisa kita ingat ya, ataupun kalau tidak ingat juga nggak apa-apa gitu ya. Ini kita ketika angkanya sama, ini kan 3 akar 2, ini 3 akar 2, lalu ini 2 akar 3, ini 2 akar 3. Berarti ini bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B. Jadi bisa kita pakai sifat yang pertama. Hasilnya adalah A kuadrat dikurangi oleh B kuadrat. A kuadrat berarti 3 akar 2 ya. Ini sebagai A dan 2 akar 3 ini sebagai B. Artinya A kuadrat itu 3 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 akar 3 dikuadratkan. Bagaimana cara menghitung 3 akar 2 dikuadratkan? Berarti 3-nya pangkat 2, kita tulis 3 pangkat 2 dan akar 2 pangkat 2. Lalu dikurangi, ini juga sama, 2 pangkat 2, akar 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti kan 3 kali 3 ya, 9. Akar 2 itu berarti ketika akar lalu dikuadratkan, ini kan indeksnya 2 ya, berarti ini hasilnya adalah yang di dalam akarnya 2. Ini juga sama, 2 pangkat 2, 4, akar 3 berarti kita ambil yang di dalam akarnya 3. 9 kali 2 adalah 18, lalu dikurangi, tetap kita tulis kurangi, 4 kali 3, 12. Jadi 18 kurang 12 adalah 6. Maka jawabannya A. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu tentang aplikasi eksponen ya. Jadi sudah ke bentuk persamaannya. Tentukan nilai X yang memenuhi 5 pangkat 3X min 2 sama dengan 25 pangkat 2X plus 1. Kita perhatikan dulu nih. Ini 5 dengan 25. Itu kan belum sama ya angkanya. 5 itu sudah tidak bisa kita ubah lagi ke bentuk pangkat yang lain. Sedangkan 25 itu bisa kita tulis sebagai 5 pangkat 2. Jadi 25 ini yang kita ganti. Kita ubah menjadi 5 pangkat 2, berarti yang 2x plus 1-nya itu kita tulis di luar. Sama seperti nomor 1 tadi ya, sifatnya ini. Ini juga Ibu tuliskan sifat apa yang kita pakai. Nah, berarti di sini kita coba ke pembahasan. 5 pangkat 3x min 2 sama dengan 25. Ini tetap masih 25. Kita ubah ke 5. Kenapa harus diubah ke 5? Supaya sama-sama 5. Nih, ini sama-sama 5 ya. Nah, sama seperti yang tadi nomor 1, ini kalikan. 2 dikali 2x hasilnya 4x, 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga ketika ini ya udah sama-sama 5, kita bisa ambil pangkatnya saja atau eksponennya saja. 3x dikurang 2 sama dengan
4x ditambah 2. Kita gabungkan yang punya x dengan yang punya x, berarti 3x, tadinya 4x berarti negatif 4x, sama dengan, ini kan 2 belum ditulis, berarti 2, yang negatif 2 ini juga kita pindahkan jadi positif 2. 3 dikurang 4 itu negatif 1 ya, berarti negatif x sama dengan 4. Kalau kita ingin mencari x, ya berarti x sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Untuk nomor 5. Nomor 5 itu kita sudah mulai masuk ke logaritma. Nilai dari 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 8. Ini ada sifat-sifat yang akan kita pakai. Sifat yang pertama adalah ketika A log B dikali B log C, artinya sama dengan A log C. Karena B ini sama ya angkanya, jadi bisa kita coret. Sama seperti soal, ini 3 dengan 3 kita coret, 5 dengan 5 kita coret, 6 dengan 6 kita coret. Sisanya kan 2, kita tulis 2, lalu log 8. Log 8. Nah, cara mencari hasilnya berarti kan karena ini 2, 8 ini harus kita ubah menjadi 2 pangkat berapa? Berarti 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, hasilnya ketika A log A pangkat M sama dengan M. Jadi kalau ini sudah A, ini udah A, maka hasilnya adalah M. Sama ini juga, ini 2, hasilnya maka 3. Jadi jawabannya adalah 3. Atau bisa juga kalian uraikan menjadi 3-nya ke depan ya, lalu dikali 2 log 2. Ini sama artinya ketika A log B pangkat M, M-nya itu ke depan, si pangkat ini M ke depan, ada sifat ini, dikali A log B. Tapi ketika A dengan A itu kan artinya sama dengan 1 ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah ditulis ini ya, langsung jawabannya adalah M. Ini berarti jawabannya 3. Untuk nomor 6. Nomor 6 itu jika diketahui log 3 sama dengan 0,477 dan log 5 sama dengan 0,699, yang ditanya adalah log 45. Nah, kita pakai sifat yang ini. A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Ini kan ada indeksnya ya, ada A-nya. Kalau di sini tidak ada, itu nggak apa-apa. Kita abaikan saja, karena ketika tidak ada tulisan A-nya berarti dia 10 log 3 dan ini 10 log 5. Jadi langsung log 45-nya aja. Nah, di sini log 45, kita harus cari tahu nih 45 itu berapa kali berapa. Jawabannya adalah 9 dikali 5. Kita punya sifat lagi, ketika B dikali C, A log B kali C, maka bisa diubah menjadi penjumlahan dua buah logaritma. Jadi log 9 ditambah log 5. Nah, log 9 itu kan tidak diketahui. Berarti 9 itu harus kita ubah nih antara 3 pangkat atau 5 pangkat. Berarti kan 9 itu kita punyanya adalah 3 pangkat 2 ya. Berarti kita ubah 3 pangkat 2. Ini tetap log 5. 3 pangkat 2 itu sama seperti yang nomor sebelumnya. Tadi yang pangkat M. Berarti 2 ini kita bawa ke depan, sehingga 2 dikali log 3 ya, diperolehnya. Ini kan kita peroleh ini, ditambah log 5. Log 3 udah diketahui, log 5 udah. Berarti kita langsung substitusi saja. 2 dikali log 3 berapa ya? 0,477, lalu ditambah dengan log 5, 1,653. Jadi jawabannya adalah yang E. Untuk nomor 6. Nomor 6 ini tentang definisi logaritma, tapi ini yang paling banyak salahnya ya. Oke, mungkin karena kurang dibahas ya, kurang contohnya, mohon maaf. 4 log X sama dengan negatif 2. Nah, artinya ketika kita punya A log B sama dengan C, untuk cari B-nya adalah A pangkat C. Jadi misalkan ada 2 log X sama dengan negatif 3 gitu ya. Berarti ini X sama dengan A pangkat C, 2 pangkat negatif 3. Ingat ketika negatif pindah ke bawah, 2 pangkat 3 atau 1/8. Sama seperti ini ketika 4 log X sama dengan negatif 2, maka X ini kita tulis X
sama dengan ya, tetap sama dengan. Lalu 4 ini juga kita tulis. Nih, kita punya 4 ini, kita tuliskan ke sini. Lalu negatif 2-nya dia menjadi angkat. Jadi 4 pangkat negatif 2. Artinya ketika negatif itu kita jadikan dia penyebutnya 1/4 pangkat 2. Yaitu 4 pangkat 2 kan 16. Kita tulis 1/16, jadi jawabannya adalah 1/16. Oke, terima kasih. Semoga dapat membantu untuk pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.